22 mengamankan asetku. Dia bawa mobil udah kayak orang kesetanan. Bisik di dalam hati Aida yang tak berani mengatakan satu kata pun. Ingin menyapa Reiko, tapi caranya bagaimana juga Aida tidak tahu. Saat sudah keluar dari rumah Radit, sudah keluar dari kompleksnya, dan saat itulah Reiko mulai beraksi. Dia mempercepat laju mobilnya. Main klakson, Reiko tak biasanya urakan di jalan. Tapi lihat apa yang dia lakukan sekarang. Dia ngebut. Dan bukan hanya sekedar ngebut, segala macam main diterbas saja oleh Reiko. Bahkan selap-selip, beberapa kali motor hampir kena seruduk mobilnya. Tapi memang dia cukup piawai juga bermain di jalan kondisi seperti itu. Tak peduli dengan mobil lain yang merasa terganggu dengan cara mengemudinya yang ugal-ugalan. Dengan berani, jalan busway juga main dimasuki begitu saja olehnya. Semua Reiko tak peduli. Ini membuat Aida bukan senang karena cepat. Dia semakin khawatir bagaimana dia harus menyapa orang yang ada di sampingnya. Apalagi Reiko juga sepertinya tidak ingin bicara dengannya. Pria itu memilih diam dan terus saja menyetir. Entah bagaimana, Aida makin bertambah bingung. Aduh, bisa-bisa nanti aku gak bakalan bisa ketemu sama ibu dan adik-adikku. Sedih sangat hati Aida memikirkan ini. Misinya yang terlupakan karena wajah mungil menggemaskan milik Riri. Aida terbuai bermain bersama dengannya. Dirinya pun tak berhenti mengumpat karena dia bisa lupa dengan permintaan Reiko 3 jam harus pulang. Ini menyesakan untuk Aida. Tapi bukankah biasanya Aida pandai bernegosiasi? Kalau tidak dimulai sekarang, aku tidak akan bicara dengannya. Takutnya dia salah paham soal Mas Dimas. Aida memiliki kekhawatiran yang makin mengganggu hatinya. Dan dia tak mau menunda lagi ingin langsung bicara. Hanya saja, Biakta, Anda mendapatkan panggilan dari Queen Bee. Handphone Reiko bergetar, dan handphone yang sudah tersinkronisasikan dengan mobilnya pun membuat mobil yang dikendarinya juga sudah memberikan informasi AI tentang siapa yang menelponnya. Dan tak salah kalau Raditya memanggilnya seperti itu, karena memang nama itulah yang paling disukai oleh Reiko. Mungkin sebaiknya aku diam dulu sampai dia selesai bicara dengan kekasihnya. Aida memilih bersabar, dan dia mengingat-ingat. 2 hari ini, aku tidak melihat wanita itu menelponnya. Apa cuma kirim pesan saja? Selama di rumah, Aida memang tidak melihat Reiko mengangkat telepon dari Brigita. Sejak 2 hari kemarin, bahkan Aida sempat lupa kalau Reiko itu punya seseorang yang harus diperhatikan olehnya. Pria itu bersikap sangat manis sekali padanya. Perhatiannya berlebihan dan dia tidak meninggalkan sisi Aida. Bahkan Reiko tidak bekerja di kantor 2 hari kemarin. Dengan alasan membiasakan Aida memanggilnya dengan sebutan Mas, Reiko memilih bekerja di ruangannya. Saat rapat berlangsung, bahkan Reiko tidak menyuruh Aida untuk keluar dari ruangan kerja. Aida yang tak berisik, dibiarkannya di dalam sana membaca buku apapun yang diinginkan oleh wanita itu dari rak buku Reiko. Ini juga yang sedikit mengiris hati Aida. Rasanya kemarin-kemarin itu aku terbuai dengan mimpiku kalau aku beneran punya suami. Pikirnya yang tak mungkin berbohong pada dirinya sendiri di saat yang bersamaan. Iya, Pi sayang. Suara itu terdengar di telinganya, manis dan lembut. Berbeda dengan wajah tegas yang ada di samping Aida itu. Suara itu begitu menyejukkan hati. Mungkin orang di ujung sana yang tidak melihat wajah Reiko tidak akan pernah berpikir kalau seseorang yang ada di lain teleponnya itu sedang mengumbar emosinya. Hei sayang, aku sudah on the way ke apartemenmu. Aida bisa mendengar ini karena suaranya menggema di kabin itu. Reiko memencet tombol hijau yang ada di setirnya sehingga suaranya terloudspeaker. Siapapun yang ada di dalam kabin mobilnya pasti bisa mendengar suara Brigita. Bukannya kamu harusnya kembali hari Kamis depan, Bi? Memangnya kamu tidak suka kalau aku pulang cepat? Apa sudah ada yang menggantikanku di hatimu sampai kamu ingin aku pulang hari Kamis? Hai, I told you before, no one ever can replace your position, babe. Not even in a dream. Lagi-lagi percakapan yang tentu saja bisa didengar oleh Aida. Tapi apakah dia mau ngomentari? Ya tentu saja tidak. Itu bukan ranahnya Aida untuk ikut campur. I know, Dal. Kerjaanku udah beres. Semuanya sudah sesuai rencana kita. Dan aku hanya perlu melakukan presentasi sebulan lagi. Setelah mereka melihat bagaimana rencana yang sudah kubuat,
Maksudku mempelajari lebih lanjut karena saat ini baru penyelesaian tahap awal. Oh ya sudah, sekarang kamu ada di mana? Apa perlu aku menjemputmu? Tidak perlu sayang, aku paling 1/4 jam lagi juga sampai di apartemenmu. Aku akan langsung ke sana saja sendiri. Then I'm waiting. Kamu di mana sekarang? On the way home. Habis lihat proyekku dengan Aurora Core milik Raditya Prayoga. Ah, baiklah. Sampai jumpa nanti. I miss you so much. I miss you more. Hah, kau sudah menyusahkanku sampai aku harus terbang sejauh ini kembali ke Indonesia. Tapi well, aku juga memang harus tahu keadaan di sana sebenarnya seperti apa. Brigita berbisik di dalam hatinya sambil menatap ke arah luar jendela. Dan memang dia sebentar lagi juga akan sampai ke apartemen Reiko. Aku sengaja memberikanmu waktu sebentar untuk bersiap dengan kedatanganku. Karena aku ingin tahu apakah benar yang dikatakan Tante Rika. Kalau kemungkinan besar kau ada main dengan istrimu itu. Bahkan menyebutnya istrimu pun membuatku muak. Rika yang datang ke apartemen Reiko beberapa hari yang lalu memang merasa tidak nyaman. Dan dia memang sudah berpikir untuk menghubungi Brigita. Kemarin malam dia menjadikan nyata niatnya. Inilah kenapa Brigita sudah sampai di Indonesia. Hubunganku saja belum jelas dengan Gerald. Dan tentu saja aku tidak akan pernah melepaskanmu untuk wanita itu. Ya kalau sudah pasti aku menjadi istri Gerald sih, tidak akan aku datang kembali ke sini. Brigita tidak bisa bertemu dengan Gerald Peterson, orang yang memang ingin ditemuinya pada tender MTC. Memang tidak mudah menemukan orang itu. Hanya dia yang bisa menentukan siapa yang ingin ditemuinya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengundangnya, kecuali kalau memang dia mau datang sendiri. Gerald Peterson, tycoon yang menduduki puncak nomor 1 bisnis di dunia ini memang misterius, sungguh menantang. Kalau aku belum mendapatkan Gerald, kau juga tidak boleh lepas dariku. Inilah yang membuat hati Brigita makin ngebul, mendengar kalau Reiko kemungkinan jatuh cinta pada Aida. Dia tidak bisa menerima ini. Aku harus mengamankan asetku dulu, dan mungkin aku harus tinggal untuk beberapa bulan ke depan tanpa meninggalkanmu. Iya, sampai posisiku benar-benar bisa menaklukkan hati Gerald Peterson. Brigita sudah turun dari mobil taksi yang membawanya, dan kini dia masuk ke lobi apartemen itu. Sesuai dengan prediksi waktu yang sudah dihitung olehnya, Brigita tak meleset. Hai Sam. Senyum di wajah Brigita sudah tak terlihat ketika dia melihat siapa yang sudah membukakan pintu untuknya. Sudah langsung menerkamnya. Dan pria itu tidak langsung melepaskan, justru melumpuhnya dan menguasai bibirnya saat itu juga. Hah, kamu membuatku seperti wanita amatiran dalam bercumbu. Protes Brigita yang kini bibirnya sudah dilepaskan sebentar oleh Reiko. Let's get hooked. Cannot wait to devour you. Kau tahu rasanya sudah menunggu selama 2 bulan untuk mencicipimu. Apakah benar yang dikatakan oleh Tante Rika? Kalau memang dia memiliki hubungan dengan wanita itu, lalu bagaimana aku harus menjelaskan semua sikapnya sekarang ini yang haus akan diriku? Brigita tak tahu. Permainan Reiko sangat luar biasa. Bahkan kekasih Brigita itu tidak menunggu Brigita masuk ke dalam kamarnya. Apa kau tidak takut gadis itu akan keluar dan akan mengganggu permainan kita saat dia tahu kita bermain di sini? Ya, Reiko tidak membiarkan Brigita untuk mengganti pakaian atau masuk ke dalam kamar mandi membersihkan dirinya dulu. Mereka melakukannya di ruang tamu. Jelas saja itu membuat Brigita bertanya, tapi apakah Reiko peduli? This is our place that we shouldn't hide our love. Who's got about her? Nikmati saja dulu dan cari tahu nanti. Jawaban yang membuat Brigita tentu saja merasa senang. Dia pun menikmati kembali permainannya berdua dengan Reiko, melupakan sejenak misinya untuk menikmati rasa itu. Tapi, sebenarnya apakah Reiko sudah selesai bicara dengan Aida tentang sesuatu yang ingin disampaikan oleh Aida tadi? I love you.